Selamat malam para kadang para sedulur, para teman-teman semua. Nah, untuk sementara saya ambil alih dulu dari Mas Aji supaya kita bisa berjalan. Ya. Selamat malam semuanya. Sampurasun Kang Budi Dalton yang sudah siap. Nah, juga teman-teman semua yang sudah bergabung malam ini. Malam ini kita Kamisan Padepokan Dongeng Nusantara yang ketiga. Dan hari ini mudah-mudahan kita akan mendapat banyak pengetahuan tentang ajaran leluhur dari Jawa Barat ya. Nah, yaitu tentang Sunda Wiwitan. Mudah-mudahan apa yang diuraikan nanti menambah wawasan kita. Kita menjadi lebih cinta dengan budaya kita sendiri. Kita paham dengan apa yang diwariskan oleh para leluhur karun-karun kita, kakolotan yang sudah mulai ditinggalkan kan gitu ya. Mugi-mugi semua keparingan karahayon dan dapat restu pepadang dari para kakolot, para leluhur. Mangga mungkin saya silakan untuk Kang Budi Dalton untuk memulai saja. Mangga. Terima kasih Mas Bagio, Sampurasun semuanya. Sampai. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Semoga sehat, rahayu. Nah, ada sedikit kendala mungkin ya Mas Aji belum masuk, tapi nggak apa-apa. Yang pertama mungkin Mas Bagio, di sini saya juga bukan ahlinya, hanya kita saling bertukar pikiran, menambah wawasan juga sama. Karena ini materinya Sunda Wiwitan, jadi saya harus agak sedikit ada catatan di depan saya ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Nah, saya akan mulai dengan Sunda Wiwitan yang sering kita dengar. Terjadi beberapa juga kadang-kadang kita bangsa Indonesia salah kaprah. Kalau kita lihat ini dalam ilmu bahasa, bila diambil dirujuk dari beberapa rumpun bahasa kuno, misalnya Sanskerta, Jawa kuno, atau Kawi, atau bahasa lain-lain, Sunda secara umum dapat menunjuk kepada beberapa arti pengertian. Sunda sendiri ada yang mengartikan cahaya, putih, bersinar, sopan, air, senyum, sejuk, bagus, indah, menyenangkan, pangkat, waspada, dan lain-lain. Tapi konteksnya mungkin baik di situ. Lalu wiwitan sendiri itu tidak ada bedanya dengan bahasa yang lain, asal katanya itu dari wetan atau kawitan atau utama atau awal atau cikal bakal, di mana pemaknaan ini dimaksudkan untuk menyebut seseorang sebagai manusia yang sudah tercerahkan. Artinya bagi kami di masyarakat wilayah Jawa Barat lah, orang ajar pikuku Sunda khususnya, mengartikan bahwa Sunda Wiwitan itu orang yang sudah tercerahkan atau enlightenment apa ya kalau bahasa Inggrisnya gitu. Nah, itu arti dari Sunda Wiwitan itu sendiri. Tapi ketika ajarannya itu disebut sebagai ajar pikukuh Sunda. Nah, pikukuh itu keyakinan, jadi Sunda itu utama. Jadi nama ajarannya sendiri itu kita suka menyebutnya dengan pikukuh Sunda atau ajar pikukuh Sunda. Lalu apa? Ini sama saja saya yakin dengan ajaran yang lain, yaitu membiasakan diri berbuat kebajikan, membiasakan diri berbuat kesejahteraan yang sejati. Sebab dengan itulah kejayaan kesejahteraan sosial lahir batin itu dapat dicapai dengan meneguhkan batas-batas kebenaran lah. Dan selalu juga menguatkan segenap niat baik gitu. Nah, tapi diam-diam terbit sebuah kebanggaan di diri kita yang sama sekali tidak tersurat ataupun tersirat kepentingan untuk dan atas nama pribadi atau keuntungan bagi kelompok golongan. Tapi sangat tegas dan jelas menyatakan satu prinsip bahwa setiap tindakan kebajikan yang dimulai dari diri sendiri akan mengantarkan kesejahteraan kepada yang lainnya. Atau bahkan tidak terbatas untuk kesejahteraan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Mungkin kalau kata
orang akademisi sih istilahnya seperti tatanan interversal dalam universalitas dan multiversal mungkin ya. Ini merupakan sebuah bukti juga bahwa tuntunan dan naskah-naskah Sunda pun sesungguhnya demikian syarat dengan nilai-nilai kebajikan. Dan saya yakin dengan kebudayaan lainnya sama. Lalu nasihat dan tuntutan untuk mengenal diri agar sanggup untuk mengolah kemampuan manusia dengan kapasitas setinggi-tingginya, tapi memposisikan diri dengan derajat serendah-rendahnya atau humble, rendah hati di hadapan Sang Maha Pencipta. Pikukuh Sunda menjelaskan keterkaitan yang erat antara sebab dan akibat dan bagaimana hukum tersebut itu ditegakkan sendiri oleh alam semesta tentunya atau hukum kausalitas. Setiap pribadi diajarkan untuk memahami hukum alam yang dijaga sendiri keteraturannya oleh Sang Maha Pencipta. Semua penuturan itu rasional dan sangat logis. Sunda itu sebuah pengetahuan hidup tentang bagaimana sebuah perilaku baik, jujur, rendah hati dapat dilatih juga dan dibentuk menjadi karakter atau watak. Bagaimana adab dan sopan santun wajib menjadi pola dasar hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Sunda juga adalah relasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sunda adalah sebuah metode keterhubungan antara satu manusia dengan ciptaan yang lain. Sunda itu ketersambungan budi, pakarti, pikiran, dan perbuatan. Sunda mengajak yang mampu memanusiakan dirinya dan selalu menjaga harga dirinya, kehormatan keluarga. Sunda itu bicara tentang bela pati sebetulnya terhadap martabat bangsa dan negara karena Sunda mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Jadi paparan yang barusan itu kalau selama ini orang menganggap kepercayaan lah atau bahkan ras itu sudah jelas salah. Sudah jelas sekarang bahwa Sunda bukan nama etnik, suku, ras. Sunda sama sekali tidak menunjuk pada wilayah sekecil Jawa Barat. Bicara Sunda itu kalau di peta geologi itu masih sampai saat ini juga masih dipakai bahwa itu sebuah lempeng besar, lalu di bawahnya ada yang namanya Sahul gitu. Jadi kalau bicara ketuaan dari istilah Sunda itu sendiri sebetulnya sudah dikenal oleh keilmuan-keilmuan lain lah. Maka Sunda itu bukan menyoal tentang kerajaan Pajajaran zaman dulu atau sekarang. Sunda tidak bicara tentang darah biru karena Sunda itu bukan juga soal kebangsawanan dengan gelarnya. Sunda tidak klinik juga sama sekali. Sunda bukan pola ritual sektarian sebab Sunda itu bukan perkara menyembah atau menyembah barang pusaka ataupun batu menhir. Maka bayangkan saja pada saat kita tahu mengenai tata krama. Tata itu hukum atau krama itu perilaku atau hukum berperilaku saja sudah diatur yang diawali dari tata salira, menata diri, lalu tata nagara, menata kehidupan bersama, lalu tata buana, mengenal semesta, dan yang paling tinggi ini adalah tata surya. Maka di tingkat inilah yang paling luar biasa yang menjadikan bangsa kita dikenal mampu untuk mengoptimalkan tubuhnya menjadi manusia paripurna. Maka tidak aneh apabila terjadi banyak keajaiban misalnya pada diri leluhur bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia. Kita sebagai hak pewarisnya pengetahuan dari bangsa Nusantara tersebut sebetulnya hanya ya sayangnya dilecehkan oleh turunannya sendiri juga, di tanah kelahirannya sendiri juga diasingkan, kepercayaan-kepercayaan yang lain yang datang melalui propaganda maupun agresi militer juga penyusupan kadang-kadang merubah cara berpikir bangsa kita. Bukti kerusakan dengan datangnya mereka itu hilangnya kepercayaan diri bangsa kita karena disebut animisme atau dinamisme gitu. Maka kita merasa malu dan kita menjauhkan diri kita dari alam gitu. Contohnya tiba-tiba hutan habis, sungai kotor, lingkungan rusak dan lain-lain. Karena bangsa kita terlalu malu untuk disebut animisme, dinamisme. Kalau buat saya sebetulnya nggak ada masalah saya disebut animisme. Justru dengan adanya animisme
Artinya itu sebuah kalimat yang maha dahsyat menurut saya, bagaimana kita merasakan diri kita bersatu, menyatu secara utuh ya, gumulung dengan Sang Maha. Eh, Kadang-kadang ada yang bertanya juga, siapa yang maha katanya? Ya, yang maha saja. Kalau bagi ajar Pikuku Sunda, dia tidak boleh terciptakan tadi. Karena artinya cipta itu fikir. Fikir itu bahasa yang diadopsi dari Turki itu. Fikir itu bahasa Turki atau dipakai beberapa wilayah di Arab juga bagian Timur Tengah. Kalau bahasa Indonesianya itu cipta. Jadi Tuhan itu tidak boleh terciptakan. Dia tidak boleh terciptakan, segala yang terciptakan tentu akan terucapkan. Oleh sebab itu banyak salah kaprah juga eh, ketika penganut ajar Pikuku Sunda tidak mau memberikan nama untuk dia atau menyatakan nama, karena mustahil, tidak mungkin untuk diberikan nama. Makanya suka disebut sebagai jenengan atau mantena atau gusti atau apapun istilahnya, anu pamali dicaritakan, untuk dia yang pemali untuk diceritakan. Tebenang usik kubiwir, tebenang motah kuletah, artinya dia yang sudah mustahil untuk dikeluarkan lagi lewat mulut bahkan lidah. Tewasa tidak tega untuk menyebutkan nama Sang Maha itu. Bahwa manusia yang hidup di muka bumi ini poinnya itu harus berguna bagi manusia lainnya. Maka kalau manusia masih sibuk dengan dirinya sendiri, itu sebetulnya belum sampai kemana-mana. Ketika pun disebut Sunda Wiwitan adalah seseorang yang sudah menerima pencerahan gitu, biasanya kalau digambarkan itu suka ada lingkaran cahaya gitu ya. Saya bicara di sini kembali lagi tadi, bukan Sunda dalam konteks lokal yang kita pahami saat ini sebagai ras gitu. Nah, apalagi apabila kita mau merunut istilah Sunda itu sendiri, walaupun agak sedikit panjang nanti. Selama ini Sunda selalu ditekankan atau didekatkan bahwa Sunda adalah suku. Dia adalah ras, etnis. Sunda itu adalah satu lempeng besar sebetulnya. Seperti saya bicarakan tadi, di bawahnya ada juga lempeng Sahul. Jadi Kalimantan itu masuk juga ya, Sumatera dan lain-lainnya, bahkan besar sekali kalau kita lihat di peta geologinya. Nah, banyak salah kaprah juga di negara kita. Pun kalau dirinya mengaku Sunda Wiwitan, tapi tidak mencerminkan orang yang sudah tercerahkan tadi, maka itu juga sebetulnya bukan tidak bisa disebut sebagai Sunda Wiwitan. Atau mungkin ginilah kalau ada analoginya, kalau Anda orang Islam tapi tidak Islami gitu mungkin. Nah, kurang itu. Sama itu juga. Ajar Pikuku Sunda tapi orangnya tidak Sunda Wiwitan gitu. Hampir kurang lebih gitu. Nah, katanya Sunda Wiwitan menggunakan sesajen katanya. Ketika dia mampu menyatakan sesajen ini apa, sebuah mahakarya sastra yang maha agung, hasil daya cipta yang maha kuasa yang disusun di situ, manusia hanya menatanya, itu bukan buatan manusia, tapi malah orang melecehkan kadang-kadang, melecehkan sekali daya cipta yang maha kuasa itu. Ketika melihat sesajen lalu ada yang orang bilang, wah ini nggak bener nih, ini penyembah berhala nih, ngawur nih dan lain-lain. Padahal kalau saya tanya, ini bunga ini bikinan siapa? Beras ini bikinan siapa? Maka inilah kitab kami yang kita sebut sajen, kitab ajar Pikuku Sunda itu dalam sasajen. Kalau saya makan bunga aja satu, saya nggak akan mati sebetulnya. Saya makan bunga melati, saya makan berasnya, sampai saya sebesar ini sekarang nih saya makan beras, makan sesajen saya dan tidak mati. Tapi saya belum pernah mau coba makan kitab yang ditulis itu ya, takut mati saya, kesel. Nah, ini sebetulnya pemahaman mengenai kitab yang tadi, artinya seorang Sunda Wiwitan mempunyai kemampuan yang luar biasa juga untuk membaca sajen. Nah, penganut ajar Pikuku Sunda, ada juga yang nanya, lalu tempat ibadatnya di mana, Kang? Loh, ibadah itu kan artinya mengabdi, saya bilang. Di dalam jagat kehidupan tentunya. Dari mulai gunung, hutan, sungai, pakumbuhan tempat kita berkumpul, tempat manusia berkehidupan. Itu tempat peribadatannya. Semua harus dijaga. Bagaimana mungkin tempat peribadatan merusak hasil daya cipta dari Yang Maha Kuasa? Kita kan mau mengabdi.
tapi kita nebang pohon dulu, kita ngaduk dulu semen. Konsepnya aja sudah berbeda. Ini kalau itu menghancurkan gitu. Terbalik, berbeda sudut pandang saja. Dan apalagi setelah itu malah kita yang disebut animisme, dinamisme. Malulah kita akhirnya ya. Nah, kalau saya sih nggak apa-apa. Khusus buat Mas Aji. Kembali lagi nih, kenapa kok tiba-tiba pakai sajen? Karena leluhurnya kita itu mengenal ada 20 tulisan semesta, sama juga di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin pakai juga, yang suka disebut dengan sastra Yen Rahayu Ning Ratu Pangruat Ingdiu, atau sastra Jendra kita mengenalnya itu. Yeah. Nah, kalau sekarang katanya Kang Budi, ini gimana sih kalau orang-orang yang pemuja keilmuan leluhur tuh suka cocokologi, katanya apalah bahasa-bahasa seperti itu. Begini, kalau khususnya di Sunda itu ada sebuah metodologi namanya Pancacuriga. Pancacuriga itu ada 5 titian ilmu. Yang pertama itu sindir sampir atau personifikasi. Yang kedua itu silib atau indeks. Yang ketiga itu siloka atau ikon. Yang keempat itu sandi atau inskripsi itu. Yang kelimanya itu sasmita atau realitanya seperti apa. Maka sindir sampir silib siloka sandi simbol sasmita sunyata itu menjadi patokan orang-orang yang belajar ajar pikukuh Sunda ini untuk memecahkan kodifikasi apapun yang tertulis di dalam mitologi, di dalam kitab atau di dalam dongeng yang tutur tadi. Maka dari itu misal realitanya, misalnya kita pecahkan sastra Jendra itu lewat realita ini, lewat Pancacuriga. Sastra Yen Rahayu Ning Ratu Pangruat Ingdiu. Tulisan yang akan membuat Anda bahagia, menjauhkan Anda dari kebodohan, kurang lebih itu. Itu disebutnya sasmita atau realitanya. Kadang-kadang dibuatlah simbolisasinya atau inskripsinya, dipendekin lagi. Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruat Ingdiu katanya. Lalu dipendekkan lagi, disilokakan Sastra Jendra Hayu Ningrat katanya. Lalu disilibkan lagi, diindekskan Sastra Jendra katanya. Lalu disindir sampirkan sajen. Makanya kalau di Sunda sajen itu adalah sastra Jendra. Makanya orang tua selalu bilang bahwa iya bacaan, ini untuk dibaca bukan untuk disembah, dia bilang gitu kurang lebih. Nah, hanya dibutuhkan mungkin satu proses pembelajaran untuk mengenal tentang metodologinya tadi. Nah, mungkin ini pembuka yang sedikit terakhir, hanya mengingatkan saja ketika istilah Sunda yang kadang-kadang sebagai sesuatu yang jauh lebih tua dibanding dengan daerah lainnya di Tatar Nusantara. Tentu saja ini bukan klaim, tapi sebutan itu bukanlah tanpa dasar. Ada beberapa bukti Sunda memang masih menjadi acuan bagi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama misalnya adanya dataran Sunda atau paparan Sunda yang kita kenal dengan Sundalen, yang dikelilingi oleh sistem Gunung Sunda yang melingkar itu 7.000 km ya, atau kita mengenalnya dengan Circum Sunda Mountain System, itu kata Van Bemmelen ya. Lalu juga yang kedua adanya istilah Sunda Besar, Greater Sunda dan Sunda Kecil, Lesser Sunda, itu di geografi. Ada juga istilah Sunda Megatras dan Sunda Self gitu ya, patahan. Lalu adanya bukti keberadaan Gunung Sunda Purba berdiri di atas Sunda Plate, lempeng Sunda tektonik yang meledak beberapa kali gitu. Ada fosil manusianya juga. Yang kelima ada catatan-catatan atau jurnal hasil riset para ilmuwan dunia Belanda, Prancis, Inggris yang menyebutkan Sunda Z, Sungai Sunda Barat dan lain-lain. Istilah Sundanya selalu ada. Bukti sejarah tertua yang pernah dicatat tentang kerajaan Salakanagara sebagai kerajaan pertama di Pulau Jawa bagian kulon juga pernah dituliskan oleh Ptolemeus sama Argire ya, itu atau suka dikenal dengan kota Perak. Lalu termasuk banyaknya tulisan yang termuat di beberapa prasasti dan naskah kuno. Dalam jurnal pelaut Portugis juga, Le Isle de la Sonde, Sunda Archipelago, Isole de la Sonda gitulah, banyak sekali. Sehingga dengan cukup mudah dapat dibuktikan bahwa nama atau istilah Sunda juga bukanlah merupakan sebuah kata untuk menandai sebuah kelompok suku atau etnik yang tinggal di Pulau Jawa bagian kulon gitu. Nah, menurut saya memang perlu duduk di sini. Seandainya para ilmuwan mau berkumpul mengkaji data faktual bersama, bisa jadi akan muncul sebuah peta besar dan analisa tentang gambaran kehidupan yang dibangun oleh para leluhur Nusantara ini di masa lampau. Dengan demikian timbul kesepakatan bersama
dan rumusan tentang istilah Sunda itu sebetulnya apa dan ditempatkan secara proporsional dan ilmiah sehingga tidak lagi mengalami penciutan makna dan disalahpahami. Kembali lagi untuk pembuka ini saya hanya menggarisbawahi itu ada dua aja. Yang pertama, Sunda Wiwitan itu adalah orangnya yang sudah mencapai enlightenment tadi. Kalau ajarannya disebut ajar Pikukuh Sunda. Sementara itu dulu Mas Aji, nanti kita sambil ngobrol di sini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Kang Budi. Menarik sekali ya. Mungkin juga saya, mungkin banyak teman-teman juga yang baru akhirnya tahu juga. Sebelumnya karena mau bahas ini saya baca-baca dulu jadinya dan tanya-tanya. Ya memang kalau kita bicara tentang budaya Sunda, dan itu memang bahkan ini sebelum Sunda Wiwitan, ajaran tentang Sunda ini pun bahkan sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara sudah ada ya. Kalau kita ngomongin sejarah ya Kang Budi ya. Betul. Dan kalau kita tahu juga kemarin ditemukan ada situs Gunung Padang. Betul. Yang ternyata itu adalah mungkin diperkirakan dari secara geografi, arkeologi juga batunya itu lebih tua dari peradaban di Mesir. Betul. Dan itu mungkin diperkirakan hampir 20.000 tahun yang lalu ya Kang Budi. Betul. Itu mungkin salah satu bukti juga kalau kemudian tadi Kang Budi ngomong bahwa peradaban dan budaya tentang Sunda ini sebenarnya lebih lama mungkin dari yang kita perkirakan. Kalau orang ngomongin Sunda adalah etnis saja, nggak tahu itu sejak kapan. Mungkin ketika penjajahan Belanda karena menyebut orang pribumi, bumi putra itu dibagi-bagi karena waktu itu mungkin ya. Karena saya belum lahir waktu itu. Saya ingat saya mungkin ketika pemerintah Hindia Belanda akhirnya memang mengkotak-kotakan. Kemudian ini orang Jawa, orang Sunda itu sebagai salah satu bentuk legitimasi kekuasaan mereka. Dan sekarang mungkin akhirnya kita jadi tahu juga bagaimana Sunda ini yang sesungguhnya lah gitu. Dan tadi ngomongin menarik juga. Saya masih ingat pertama kali akhirnya kita ketemu lagi dengan Kang Budi di pengadilan musik di DCDC. Waktu itu saya ngomong tentang sastra Jendra dan itu Kang Budi langsung nengok dan wah, masa Aji tahu aja. Dan ternyata itu sajen itu mungkin dari sastra Jendra itu ya Kang ya. Kalau di Sunda memang iya. Sastra Jendra itu sajen, sudah tidak bisa diucapkan lagi lewat aksara, lewat huruf. Jadi dalam bentuk aja. Makanya kalau sajen itu standar. Ada 7 rasanya, ada bunganya, itu harus begitu. Tapi ada juga yang disebut sesuguh. Biasanya ada yang suka nyuguh, ada yang suka nyajen gitu kan. Nah kalau sesuguh itu pasti dia mengundang tamu ya, makanya disuguhin. Tapi kalau sajen bukan. Kalau standar pasti di mana-mana begitu bentuknya. Gitu. Ya kayak kita sajennya ya nasi dan lauk-lauknya lah gitu ya. Gitu. Gitu Mas Haji. Menarik Mas Haji barusan menyinggung masalah Gunung Padang. Kebetulan saya juga pernah menjadi salah satu tim lah awal-awal tapi ya. Waktu masih ada juga teman Turangga Seta. Ada data yang menariknya di situ. Ternyata pertemuan dari 3 patahan besar di situ. Sunda Megatras gitu ya, patahan Lembang dan Cimandiri itu. Artinya hampir saat itu disimpulkan bahwa Gunung Padang ini kelihatannya deteksi dini bencana. Karena antara batu dengan batu itu kalau kita buka itu ada lubang setengah lingkaran dan ada bola. Di sini juga bola. Di batu yang baliknya juga ada setengah lingkaran, sehingga dia seperti anti gempa begitulah. Iya. Roda gitu ya, bisa jalan gitu ya. Yang tinggi, betul. Dan memang di situ titik pertemuan dari 3 patahan itu titiknya memang di situ juga. Jadi mungkin ada kajian yang berbeda lagi gitu dari sudut geologi bahwa itu katanya deteksi dini bencana katanya gitu, beda lagi. Ya, karena ada teman saya juga yang suka dengan dunia astronomi dan astrologi bilang juga bahwa di puncak dari Gunung Padang itu juga bisa untuk mengamati perbintangan karena kita tahu sebenarnya memang tadi Kang Budi juga bilang leluhur kita ini memang sebenarnya luar biasa mungkin tentang pengetahuan tentang bintang, bahkan untuk segala hal mungkin memang dihitungnya. Kalau kita dulu saya masih ingat dulu nenek saya bilang mau bercocok tanam, mau nandur aja itu nunggu bintang apa kelihatan gitu kan dulu. Nah,
Kalau sekarang kan nunggu KUD-nya ngasih ngasih bibit apa. Itu berarti kalau kita ngomongin sejarah memang karena kalau kita ngomongin di Jawa, kita ngomongin di Jawa Tengah misalnya, Borobudur, itu aja tuh Borobudur tahun 800 kan. Betul. Masehi. Sementara Gunung Padang itu 20.000 sebelum Masehi kemungkinan ya. Betul. Ya, berarti ya itu juga kajian dari para termasuk waktu itu kan Stephen Oppenheimer juga ikut ke lokasi, beberapa ahli geologi dunia lah sebut begitu, dan mereka langsung membuat sebuah pernyataannya di situ. Yang anehnya ini sebetulnya kalau buat saya, kok tidak pernah menjadi wah gitu beritanya mengenai Sunda ini tadi. Saya ini kalau bicara di mana-mana, Mas Aji ya seperti begini, saya itu sebetulnya punya rasa canggung. Saya khawatir bahwa saya itu ngomong Sunda itu berkaitan dengan karena saya orang Jawa Barat gitu ya. Padahal saya lagi ingin menghilangkan istilah Sunda itulah bahwa saya orang Jawa Barat. Bukan. Ini saya sedang bicara kebudayaan yang besar di Nusantara. Kalau saya ngomong Sunda itu artinya. Hanya kita semua sekarang sudah beranggapan seperti itu bahwa Sunda adalah etnik dan lain-lain. Sehingga orang Sundanya sendiri pun tidak pernah tahu apa itu Sunda. Kadang-kadang hampir saya berpikir seperti Mas Aji, apakah ini memang kesengajaan istilah Sunda yang kebudayaannya sangat besar, yang di dalamnya terdiri dari lokal-lokal budaya lain gitu, yang sangat hebat lah kita sebut aja begitu, ini memang untuk dihilangkan atau dilupakan, atau untuk mungkin diadu dombakan. Mas Haji, saya bilang, kalau kita bicara di dalam ilmu flora, fauna gitu ya, suka memakai istilah Latin. Ada yang disebut Panthera tigris sundaica. Nah, itu kita translate itu ke bahasa Indonesia. Pas ke bahasa Indonesia kok jadi harimau Jawa. Padahal Sundaica loh dirinya. Ya, begitu pula rhinoceros Sundaica atau badak Jawa. Apakah Jawa ini adalah Sunda juga gitu, atau Sunda itu Jawa, atau ini sebuah konsep untuk entahlah, saya kurang paham. Hanya saja banyak yang kurang dipahami oleh saya, sulit untuk membongkarnya ini gitu loh. Kurang lebih itu Mas Haji. Kita kayaknya butuh time traveler untuk pindah. Ini ada dari Kang Tizar Berandalan. Jika Gunung Padang adalah bukti tertua produk buatan manusia, berarti bahasa Sunda juga bahasa tertua dong ya? Ya, kalau kembali ke bahasa Sunda, artinya kita bicaranya Sunda sebagai konteks yang tadi ya, yang besar, bukan Sunda sebagai orang yang tinggal di Jawa Barat. Kalau kita kembali ke bahasa yang saya singgung tadi, itu artinya sastra jendra yang dimaksud orang Sunda, itu 20 huruf Mas Haji. 20 huruf semesta. Aksara ya? Ya, yang dihurufkan tadi. Aksaranya ha, na, ca, ra, ka, dan lain-lain. Sama kalau di Jawa kan juga Hono Coroko gitu juga kan? Sama, pasti sama. Tapi di kita ini suka diajarkannya nanti ha itu hirup, na itu api, ca itu cahaya, ra itu sinar dan lain-lain. Sehingga pada saat dua suku kata ini beradu, dia akan membuat sebuah arti yang baru. Misalnya matahari yang berkekuasaan itu ga atau manusia gitu. Tubuh kita ini yang terdiri dari 4 itu ga disebutnya. Mataharinya ra. Maka pada saat ra bertemu dengan ga, ya ini hasilnya. Tapi dia tidak hidup karena harus ada yang masuk ke hidungnya. Nah, yang masuk ke hidungnya itu wa disebutnya. Maka saya ini waraga. Nanti saya satu saat wa-nya akan keluar. Tinggallah raga. Seperti itulah kurang lebih. Jadi sebetulnya kalau tadi ada Kang Tizar itu berarti bahasanya tertua ya. Jadi kalau yang saya maksudkan barusan, bahasa Sundanya bukan yang Jawa Barat, karena ra ini di Mesopotamia juga dipakai, Babilonia juga ra itu matahari, mana-mana matahari, sama. Jadi saya pikir jangan-jangan ini Sunda ini adalah satu peradaban yang besar, bahkan dunia yang terlibatnya itu bukan Nusantara saja gitu. Hampir berpikiran begitulah kurang lebihnya gitu. Iya, makanya kan sempat banyak mungkin teman-teman Turangga Seta juga, kemudian beberapa teman wacana bicara tentang bangsa Lemurian, kemudian Atlantis yang hilang lah kalau kita gitu. Ini ada juga dari Kang Tizar lagi, Mas Haji,
punten tadi dimention Tata Salira, Tata Nagara, Tata Surya, mohon dijabarkan secara panjang lebar, terutama Tata Nagaranya. Tapi ada juga nih, juga dari Kang Ipul nanya, punten Kang Budi mau nanya, apa Sunda Wiwitan itu asal-usulnya dari Kanekes? Nah, gini, oh ya terima kasih. Yang itu aja dulu yang pendek ya. Jadi Kanekes itu sebuah kampung adat atau kita mengenalnya Baduy. Pak Karno memanggil itu Baduy. Yang menyebutkan itu namanya Baduy adalah Pak Karno. Tapi orang sana menyebutnya Kanekes. Kalau orang Kanekesnya sendiri tidak pernah mengakui mereka agamanya apa. Hanya peneliti yang di luar, mereka menuliskan bahwa orang Kanekes itu Sunda Wiwitan. Tapi yang dimaksud tulisan Sunda Wiwitan adalah ya itu tadi perilakunya. Seolah-olah apabila kita analogikan kepada agama modern, mereka seolah-olah tidak beragama, tapi kok perilakunya lebih dari orang-orang yang beragama. Mungkin kurang lebih itu. Iya. Ya, jadi bisa disebut begitu juga bahwa salah satunya. Dan saya yakin di daerah lain juga ada. Di Kalimantan, di Sulawesi, di mana-mana ada Mas Adi. Bukan di Jawa Barat saja. Nah, yang kedua mungkin tadi Kang siapa Tizar ya? Tizar ya, nanya tentang Tata Salira, Tata Nagara, Tata Surya. Jadi begini, manusia Sunda itu, yang Sunda Wiwitan tadi, dia tuh memahami bahwa di dalam dirinya itu ada raga, ada rasa, dan ada ingsunnya, ada yang menghidupinya. Jadi ada fisik gitu ya, ada non fisik dan ada yang menghidupinya. Ini yang disebut hukum wajibnya orang Sunda atau Tritangtu. 3 ketentuan yang harus karena kalau tidak manunggal tidak mungkin ini akan sempurna. Contohnya raga dengan rasanya bersatu tapi tidak ada ingsunnya. Maka itu namanya mayit. Tapi kalau raga bersatu dengan ingsunnya tapi tidak ada rasanya, itu namanya orang gila. Kalau rasanya gitu ya bersatu dengan ingsunnya, tidak ada raganya, nah itu hantu mungkin gitu. Makanya kalau yang sempurna itu Tritangtu. Nah, ini yang disebut tata salira, menata diri di mana raga, apa fungsinya rasa, dan ingsunnya bagaimana cara menghargai dan merawat dia. Sehingga kalau kita lihat bicara fisik, nantinya ada mata, ada lihat, ada yang melihat. Kalau yang melihat diajar Pikuku Sunda itu haknya dia, bukan kita. Kita cuman punya lihat dan mata saja gitu. Yang melihatnya dia. Nah, ajaran ini nantinya diaplikasikan di dalam tatanan hidup bernegara. Di dalam tata nagara dari tata salira, di negara itu ada yang disebut nantinya ada rama, ada rasi, ada ratu. Ratu itu raganya tadi. Resi itu rasanya. Rama itu nilainya atau ingsunnya. Jadi ada Pancasila, ada presiden, ada gurunya, kurang lebih begitu. Iya. Untuk menjalankan. Atau trias politika lah mungkin ya zaman sekarang disebut. Iya. Dan ini dipakai keilmuan itu sampai saat ini. Dan tentunya ya tetap harus tritunggal atau harus menyatu artinya. Harus manunggal ini. Nah, yang lebih penting lagi di dalam pengistilahannya nanti itu nagara, ragana, naraga kalau kata orang Sunda, bahwa kalau mau memimpin negara, raganya itu ada di dalam raga kamu, kurang lebih begitu. Nagara, ragana, naraga katanya gitu ya. Dari bahasa sastra Jendra juga. Nah, permasalahannya adalah pada saat sekarang si Tritangtunya di negara ini sudah terinfiltrasi ideologi yang memang bukan dari lokal. Ini tentunya sudah pasti tidak akan mungkin klik begitu ya. Sebutlah kita mengadopsi demokrasi. Demokrasi ini konsepnya seperti apa sih? Apakah ini memang konsepnya leluhur kita dulu? Karena Rama Ratu Resi ini selalu nanti disilokakan kalau tadi saya bilang metodologi. Kalau di Sunda ada cerita tentang Sangkuriang. Sangkuriang itu anak anjing katanya. Anjingnya itu namanya Situmang. Nah, untuk mensilokakan kesetiaan itu dipilihlah faunanya anjing gitu ya. Contoh kesetiaannya. Lalu namanya Situmang. Situmang ini sebetulnya silib dari Resi, Ratu, Rama, Hyang. Jadi Situmang gitu misalnya. Jadi sebuah nama. Atau kita pernah mendengar juga zamannya Ratu Sima gitu ya.
Ya. Ada rasi, ratu, rama, itu tuh. Itu sebuah ideologi, hanya ya itu tadi karena kehebatan mahakarya sastranya leluhur kita maka dimitoskan. Nah, kebanyakan orang terlena dengan mitosnya, dengan ceritanya, Iya. bukan membuka isinya gitu. Karena atau mungkin pola membaca kita memang berbeda dengan pola membaca orang Barat. Sehingga yang terjadi adalah pengkerdilan makna kita oleh kita sendiri karena kita Mm, memakai pemahamannya Barat. Barat ya. Kurang lebih gitu. Ya, Asik. Iya, iya. gitu. Beberapa hari lalu sebenarnya saya dikasih ada teman saya Gus Arif dari Les Bumi tiba-tiba telepon saya cerita juga tadi pas kebenaran Kang Ya, Budi cerita tentang Ratu, Resi dan Rama. ya, 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 Nah, ya. kemudian beliau cerita juga. Nah, Ratu itu kayaknya pusat adanya di daerah timur Jawa. Ya, ya, Makanya Majapahit, Singasari, Kediri gitu. ya. Tengah Jawa itu adalah Rama, Resi, bikin budaya, bikin tradisi. Ya. Nah, yang puncaknya itu di Barat Jawa Betul. karena pusat spiritual Ramanya di situ. Mungkin Betul. seperti itu bisa benar seperti itu bisa dikatakan seperti itu nggak Kang Budi? Bisa, tapi pada babad tertentu. Iya, Kalau iya. kita bicaranya barusan zamannya Majapahit, betul. Tapi kalau sebelumnya Majapahit, Pulau Jawa inilah pulau wilayah Rama. Karena kita sebut sebagai Nusa Larang. Seperti kita tahu, larang itu mahal atau derajatnya tinggi gitu ya. Atau disucikan atau sakral. Dilarang gitu ya. Disakralkan, disucikan. Atau iki regane larang gitu. Larang itu ada derajatnya yang sangat tinggi. Jadi kalau Pulau Jawa ini disebut Nusa Larang, ini pulau yang suci atau bisa disebut tanah suci saat itu. Jadi tidak ada karatuan di sini, wilayah Karamaan. Karatuannya masih di luar tuh, masih di Sriwijaya, di mana sebelum ada infiltrasinya Kubilai kan mungkin saat itu. Ya. Memang 1300-an baru masuk ke Pulau Jawa itu tiba-tiba ada keraton atau karatuan. Keraton itu karatuan, kalau karasen itu karesian. Nah, karamaan biasanya disilipkannya karamat gitu, Mas Haji. Oh, iya, 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 iya. Jadi ini wilayah Karasen, Karaton, Karamat gitu. Ya, wilayah nilai lah biasanya gunung ya, Mas Bagio ya kalau wilayah Karamat ya. Gunung Iya, Kemautan ya. iya biasanya. Ini ada Mbak Dian yang pengen mau bertanya, mungkin Ya. silahkan. Atau mungkin teman-teman yang mau bertanya setelah Mbak Dian, silahkan di grup chat, nanti akan Tuh ada bisa. Kang Manjasan juga tuh, siapa tahu mau Ya, menambahkan tuh. ya ini Kang mungkin Besar. Mbak Dian dulu mau bertanya, monggo Mbak Enggak. Dian, silahkan. Iya, saya mau share screen kok nggak bisa ya. Saya cuma mau nanya ini karena ini saya sering dapat kok share screen-nya dimatiin ya. Oh, Share coba ke Mas screen. Tito. Ya. Oke. Gimana Mbak? Oke, udah. Ini loh, saya punya dulu ini setahu saya Sundaland itu kayak begini petaknya. Betul. Iya kan? Nah, Betul. kebetulan saya kenal baik sama Frank Hoff. Pernah dengar Frank Hoff, Profesor Frank Hoff yang peneliti, ya, yang ini yang meneliti Atlantis Jawa. Iya, saya ketemu di Bogor Bu, kebetulan. Oh ya, itu teman baik. Dia pernah mengatakan bahwa posisinya Atlantis itu ada di sekitar sini, gitu ya. Di sekitar sini gitu lokasinya. Makanya mungkin karena hal itu banyak seperti Mas Budi bilang kan Sunda itu sebetulnya bukan Jawa Barat gitu kan. Yang seperti kita kenal sekarang. Makanya Panthera tigris dibilang Javanica karena kenalnya itu adalah Jawa. Jawa, Pulau Jawa keseluruhan secara keseluruhan. Bukan Javanica yang bukan Sunda ya gitu pengertiannya gitu kan. Itu yang mungkin berbeda dengan dengan pengetahuannya orang-orang sekarang mengenai sejarahnya kita.
Sama juga misalnya pada waktu, ya udah lama ya, saya itu di Mesir, di Greece ya, itu banyak hal yang saya ketemu kosakata Jawa itu ada di sana gitu. Meksiko itu menyebut obat-obatan itu jamu. Ya. Ya, jadi saya rasa memang yang namanya Sundaland itu bukan Jawa Barat. Betul, setuju. Iya, bukan Jawa Barat. Sundaland itu it's a big country, big country. Tapi saya nggak tahu sampai di mana gitu batasannya zaman dulunya itu sampai di mana batasannya Sundaland itu. Karena kelihatannya sangat besar yang namanya Sundaland itu. Karena seperti Afghanistan, saya pernah ke Kirgistan, Tantan itu namanya semuanya Astana itu. Yeah. Uzbekistan itu kebudayaannya sangat mirip sama kita. Uzbek. Ya, itu jadi saya nggak tahu ya, itu sebetulnya Indonesia ini lucu juga ya, gitu. Banyak kosakata yang sama, banyak tata cara yang sama, banyak tata laku yang sama, banyak pengetahuan yang sama, gitu. Kalau di Peru, Chile, sama di sana satu lagi, Peru, Chile, Meksiko, Brazil itu, wah, orangnya sangat udah orangnya mirip sama orang Indonesia, orang aslinya ya, bukan pendatang ya. Orang aslinya mirip, bahasanya pun juga banyak yang hampir sama. So who knows? Sayangnya nggak ada yang meneliti sampai sejauh itu sampai saat ini saya belum lihat ya. Gitu. Ya, hanya sedikit sharing aja, maaf Mas Aji, sedikit sharing aja Mas Aji. Terima kasih Mbak Dian sharingnya. Kita tahu di Meksiko orang nyebut obat namanya jamu ya. Jamu ya. Dan di Indonesia kadang orang malu minum jamu. Baru kemarin COVID aja jadi minum jamu gitu. Yang pingin ya gimana Mas? Bahkan jadi tahun 2010 itu pemerintah Jawa Barat berkaitan dengan keluarnya buku Profesor Dr. Arsyo Santos itu memang menseminarkan itu di Bogor, dan nama yang barusan disebut Mr. Frank Hoff, temannya Ibu Dian, itu beliau pembicaranya dengan Profesor Dr. Stephen Oppenheimer itu yang menuliskan Eden in the East pembicaranya, dan mereka sangat tegas di situ menyatakan bahwa nggak malu gitu ya, bahwa saya meneliti 32 tahun dan Atlantis itu adalah ini bla 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 segala. Yang anehnya mereka ini didebatnya oleh ilmuwan LIPI gitu. Loh, saya ini lagi ngegedein Bang Zaka, kamu kok saya jadi didebat malah katanya. Kasihan itu bule itu, aduh. Jadi ya entah kenapa lah. Tapi yang jelas barusan Mbak Dian ini sangat mengkonfirmasi gitu ya, bahwa kembali lagi tadi kekhawatiran saya pribadi untuk menyebutkan Sunda tadi, saya takutnya wah Kang Budi ini egosentris nih karena orang Sunda nih. Saya khawatir itu aja bicara di mana-mana kalau ada istilah Sunda tuh gitu. Nah, makanya tadi saya bilang seandainya para ilmuwan ini di Indonesia berkumpul mengkaji ulang dari seluruh aspek keilmuan lah terkait dengan geologi, vulkanologi, antropologi, GNA, genom, astronomi segala macam. Saya pikir mudah-mudahan satu saat bisa ini ketemu gitu. Yang menarik nih ada satu Mas Haji. Orang Jepang ini dengan bangga mengakui, melansir di sebuah televisinya di NHK TV ya, TV nasional Jepang, bahwa menurut hasil riset genom berdasarkan struktur DNA yang mereka teliti selama bertahun-tahun, disinyalir nenek moyang orang Jepang berasal dari Sundarando disebutnya. Dalam kurung Sundaland gitu. Ini pernyataannya orang Jepang baru-baru ini. Jadi waduh apalagi gitu ini. Aduh. Gitu. Iya. Oke, ini ada juga yang bertanya dari Mas Yoga.
kenapa di sini maupun di luar negeri soal ini seakan tidak diakui di ranah keilmuan, bahkan muncul istilah pandangan ini adalah forbidden arkeologi. Ya, saya juga menyebutnya kalau lagi speech gitu selalu diawali dengan forbidden knowledge ini. Saya bilang makanya kajian-kajian saya walaupun mohon maaf bukan ini ya, saya pernah presentasi di luar lah di Eropa. Saya memberi judulnya aja dengan meta history. Saya aja nggak berani bilang ini history. Takut kembali tadi bukan dilecehkan lah, tapi tidak begitu dianggap gitu ya oleh orang-orang ya sebutlah akademisi yang kompeten di bidangnya gitu. Maka saya memberikan judulnya juga meta history, meta fisik, meta semuanya pakai meta gitu loh. Nah, tapi ada yang mungkin di ruangan ini, di ruangan Zoom ini, ada yang sudah pernah lihat belum sekarang kalau kita buka di Google, pakai hashtag di situ ditulis saja keywordnya Stonehenge Inggris, Stonehenge fake. Coba deh diklik itu. Itu kan baru-baru ini sebelum KGB bubar, itu mereka ini men-share foto-foto pembangunan atau rekonstruksi dari Stonehenge. Iya, Stonehenge, ya. Itu kan. Ternyata nggak dalam, ternyata cuma kecil. Ya artinya ternyata kan ini juga dagelan gitu loh. Sementara akademisi menyatakan Gunung Padang itu jauh lebih tua, tapi pengakuannya yang tidak pernah ada gitu loh. Ya. Itu yang sulitnya memang. Setuju tadi saya dengan statement yang itu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa, ya ini yang lagi saya cari, kenapa? Setakut apa apabila kebudayaan bangsa Nusantara ini muncul lagi gitu. Ya. Memang kebudayaan lain ini ketakutannya apa? Ketakutan dikirim paku perutnya sama Mas Bagio apa gimana gitu. Ampun. Ini ada banyak teman-teman yang di chat juga, di chat roomnya. Ada Kang Arif, Gus Arif juga masuk. Orang Jepang yang dimaksud itu adalah bangsa Ainu mungkin. Ada banyak model kayak Gunung Padang, seperti di Garut juga ada. Sedahurip namanya. Sedahurip itu sama juga, bisa diceritain Kang Budi? Ya, oke jadi gini. Dulu ada teman-teman mungkin Mas Aji juga kenal teman Turangga Seta. Ya. Pertama mereka itu memperkenalkan diri ke saya sebagai orang-orang yang punya kelebihan lah gitu. Lalu mempunyai keanehan-keanehan, data-data. Kesamaan data itu dikonfirmasi ke saya. Lalu saya bilang, yang kamu ceritakan itu gunung itu punya mertua saya bilang. Ayo kita ke sana. Ternyata ditemukan sesuatu. Memang gunung batu itu. Lalu yang kedua, ketiga, keempat. Tapi karena selalu mendapat gangguan teman-teman ini, jadi lagi asik-asik meneliti dibubarkan Turangga Seta tuh. Lagi sama meneliti siapa Mas yang bubarin siapa Kang? Saya nggak bisa menunjuk orangnya, saya cuma tahu ininya. Yang saya hafal kodifikasi tutup kepalanya. Gitu, putih pada panjang gitu lah. Yang membubarkan. Itulah kurang lebih. Gitu ya. Ya gitulah. Nah, lalu saya kasih ide lewat Dani dan Turangga Seta itu. Kenapa nggak Gunung Padang aja? Apakah Gunung Padang ada di pesan-pesan goib kamu nggak? Gunung Padang itu di mana Kang? Di sini saya bilang. Oh ada Kang, tapi ada yang lebih dekat. Namanya Gunung Lalakon. Gunung Lalakon itu yang pertama kali dinyatakan juga oleh LIPI di sini memang itu anomali, itu sangat. Cuman kesalahan kita saat itu menyebutnya piramid. Padahal mah kita bilang limas aja deh. Karena kalau kita menyebut piramid kan narasinya itu gimana ya? Jadi bubarkan tadi. Nah, dari Gunung Lalakon yang di Soreang yang sangat segitiga ini, mereka berpindah ke titik kedua namanya Gunung Sedahurip yang ada di Garut. Di situ juga sudah ditemukan ada batu bertulisnya dan lain-lain. Sama juga diganggu lagi. Maka ide saya terakhir udah deh Gunung Padang. Kenapa? Karena kalau Gunung Padang sudah menjadi sebuah tempat wisata di atasnya gitu. Jadi kamu meneliti juga nggak begitu. Walaupun tetap dibubarin juga di sana di Gunung Padang. Sama juga ya. Pada saat konteksnya penelitian. Dan banyak hal-hal yang agak aneh juga yang terjadi di sana lah. Aneh yang dimaksud bukan klinik ya, bukan. Dari yang seperti tadi lah. Ada bola-bolanya
teknologi yang sifatnya Ya. teknologi gitu. Itu, Kang. Ya, tadi ngomongin memang menarik. Kalau kita ngomongin dengan yang baju putih-putih tadi, mungkin juga kita nggak tahu juga, jangan-jangan memang ketika mereka masuk ke Nusantara emang kemudian merubah sejarah atau apa, kita juga nggak tahu juga. Mungkin ya kita nanti dikira fitnah, mungkin ya. Meskipun masih yakin mesti banyak yang mengamini sih. Tapi mungkin nggak enak kalau dibilang. Nanti kita dibubarin juga, Kang. Karena dokter juga putih-putih, Kang. Dokter. Sama yang di kamar mayat. Ini kalau Kak Gus Arief juga, keanehan mungkin karena adanya medan energi, karena kandungan mineral juga. Itu ada juga nggak, Kang, di situ? Jelas. Kalau begini, kalau saya melihat, ini memang bukan keilmuan saya, tapi yang jelas disiplin ilmu ini menyatakan bahwa yang namanya mineral itu syaratnya ya harus ada gunung berapi dulu. Sementara geologi menyatakan 70% gunung berapi itu, ring of fire itu ada di kita. Jadi sudah tidak perlu ditanya lagi bahwa di dalam perut bumi kita itu mineralnya sangat tinggi. Bedanya kita tidak memerlukan itu karena kita tidak punya sistem kapital yang membutuhkan nilai tukar misalnya. Kalau mereka membutuhkan itu, makanya istilahnya di kita ini ya kekayaan alam aja. Jadi bukan untuk diambil tapi untuk dirawat, untuk mensinergikan antara dunia bawah dengan atas. Makanya tidak aneh kalau kita mau membangun sebuah rumah, kita nanam dulu emas di depan rumahnya, batu rubi dan lain-lain untuk pelinggih misalnya. Itu kan hanya untuk keseimbangan semesta aja di wilayah-wilayah yang memang tidak ada mineralnya. Tapi kalau pertanyaannya tadi, apakah betul mineral gitu? Saya mohon maaf nih, saya jadi ngebuka di sini. Sebetulnya saya sudah membongkar kurang lebih 17 batu satangtung, menhir. Jadi ada 12 makam dan 5 batu menhir gitu. Saya bongkar, saya gali kurang lebih 1,5 sampai 2 meter, memang di dalamnya raw mineral. Saya menemukan di situ ada uranium, ada titan, macam-macam lah. Jadi wajar kalau kita datang ke sana handphone hilang sinyal, ngaco, tapi kadang-kadang kita tiba-tiba, wah ini goibnya marah nih, katanya gitu kan. Udah jelas di bawahnya mineral. Kok jadi ke goib, saya bilang. Itu Mas Haji. Iya, iya. Makanya kemarin itu salah satu juga. Ya. Beberapa waktu lalu juga resmi dari pemerintah bilang banyak mineral-mineral yang belum diidentifikasikan, katakanlah begitu, seperti itu kan. Betul. Yang katanya sih, kata teman saya yang pernah ke NASA, ada Vensang, nggak tahu Vensang ada di sini, bilang itu dari keris-keris itu, Ji, yang biasanya malah mau dipakai. Makanya banyak keris-keris itu ada di NASA, diambil itu, mau dipakai, mereka bikin satelit dan lain-lainnya. Ya, itu Thor itu, bahannya Thor, thorium. ya. Bahannya tuh thorium banyak di Laut Kidul itu. Di situ wilayahnya thorium. Nah, nih, ini ada juga dari yang tadi nanya, dari Susan, Mbak Susan. Dia nanya, Kang Budi nanya dikit, tadi disinggung tentang jamu. Apa di Sunda ada ritual seperti ayahuasca atau intelligent plants? Intelligent plants, matur nuhun. Ya, kalau saya pikir di setiap daerah ada. Tapi mungkin begini, ada beberapa namanya jenis tumbuhan yang memang menurut saya sudah diteliti jauh, tapi belum tentu hanya saja untuk pengobatan. Contoh barusan kita baru berbicara masalah keris, Mas Aji ya. Kalau misalnya ada keris baru datang nih, tapi kita tidak tahu menahu ini dari mana, bukan keris yang terawat. Siapa tahu dia pernah terkena energi binatang atau darah apa-apa, kita nggak pernah tahu. Itu silahkan dicoba aja di rumah. Kita beli bunga melati aja deh. Kalau kita taruh bunga melati, kalau normatifnya dia akan berubah menjadi kering itu seminggu lah. 3 hari biasanya coklat, layu, seminggu dia kering. Tapi kalau keris yang datang ini energi pernah dipakai atau apapun, coba deh setengah jam sampai sejam itu kering. Karena saya pekerjaannya itu ngurus pusaka di sini. Jadi kalau ada pusaka yang baru selalu saya dengan begitu caranya. Artinya kalaupun tadi ada intelligent plan gitu ya mengenai tanaman, bukan hanya saja untuk tubuh, untuk pengobatan, tapi untuk deteksi apapun. Setahu saya kalau di rumahnya tanda kutip orang Sunda yang masih pakai ajar pikukuh Sunda,
biasanya di pintu itu suka dia ngegantung beras itu Mas Haji. Iya, di Jawa Nah, Tengah juga gitu Mas, biasanya. betul. Tapi kita coba beras ini kan cuma berapa tangkai itu ya. Iya, Coba aja kita goyang-goyang. Setipis-tipisnya beras dia nggak akan patah kalau kita goyang ini. iya. Tapi kalau ada satu energi negatif masuk, jatuh dia, putus dia. Jadi sebetulnya itu detektor, Mas Haji. Iya ya. Ya, kalau tolak bala kan beda lagi, ada bawang dan lain-lain. Tapi Ya. kalau beras ini detektor. Kalau tiba-tiba kita buka pintu pagi-pagi di bawah ini beras putus, ini udah ada yang masuk nih tadi malam. Oh, ada energi yang masuk ya. Ya, itu kan teknologi kalau saya pikir. Mm-mm. Makanya diganti kalau dulu sis kamling benar dikasih beras jumputan. Itu mungkin Nah. salah satunya. Sekarang nggak ada lagi pos kamling, nggak ada beras jumputan. Kang. Ini dari Cahairani. Jampi berarti doa atau usodo berarti kesehatan. Kalau jamu adalah obat untuk menyembuhkan dan meningkatkan kesehatan. Ya, makasih infonya. Terima kasih, Mas. Aduh. Di YouTube ternyata banyak juga, Mas Kang, yang bertanya. Waduh. Tapi mungkin Mas Bagio dulu, mungkin Mas Bagio pengen ada yang ditanyakan ke Kang Budi. Alah, lanjut aja, lanjut. Menarik, Tapi siapa aja teman-teman yang mau nanya, boleh di chat room juga bisa. Mau nanya langsung juga bisa di chat room, kemudian nanti akan diberi waktu untuk bertanya. Nah, ini ada dari selamat malam buat Revi Gilang, terus ada Dai 22. Banyak sekali teman-teman nih, saling menyapa. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat datang di Padepokan Dongeng Nusantara. Yang hari ini kita dengan Kang Budi Dalton. Ngobrol seru tentang Sunda Wiwitan. Nah, kemudian kalau kita ngomongin tadi kan sedikit keris. Saya ngomong keris, kalau di Jawa Barat, sebutnya kan orang menyebutnya kujang kan. Kujang, betul. Ya, meskipun ya sebenarnya mungkin ya itu kan sebutan aja ya, tiap daerah aja kan. Betul. Karena ada yang nanya nih dari Elisa, Kang boleh tahu maksud titik-titik bolongan pada kujang? Oke. Kalau, aduh ini memper dikit ya, nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. di kujang itu kalau di kita itu simbol kedaulatannya sebuah negara. Jadi bukan senjata sebetulnya. Karena tidak ada turunannya. Jadi tidak ada turunannya tuh gini. Kalau misalnya ada sebuah senjata badik misalnya. Secara turun-temurun dipakai, bahkan sampai zaman sekarang orang tawuran ada yang pakai badik. Begitu kita celurit, ada gitu ya. Yang memakai golok juga terus ada. Tapi saya belum pernah lihat yang tawuran terus pakai kujang gitu. Kesatu. Yang kedua, dia tidak ergonomis untuk dipakai senjata. Nah, ternyata waktu saya teliti gitu, kujang ini tidak mempunyai lubang yang 8. Lubangnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tanpa lubang dan 9. Mungkin itu makna kesemestaan di dalam proses kelahiran orang Sunda itu seperti itulah, 8, 0 lagi gitu ya. Nah, ini juga diaplikasikan di dalam bentuk kujang. Hanya saja kujang ini ada pemegangnya, yaitu ratu. Jadi kujang ini simbol kedaulatannya sebuah negara. Contohnya begini, nilai-nilai filosofi bangsa ini itu disimpulkan dalam sebuah gambar, namanya Garuda Pancasila. Pancasila itu nilainya, Garuda itu simbolnya. Kenapa Garuda Pancasila ini ada? Karena Indonesianya masih ada. Kalau Indonesianya udah bubar, maka ini sudah tidak ada nilainya lagi. Nah, di dalam penelitian kujang, memang kujang itu ada hanya sampai tahun 1600-an. Sebelum nantinya direplika ulang gitu. Tapi di dalam kesejarahannya tahun 1500 akhir, itu dibungkus. Tidak dipajang lagi, tidak dipakai lagi. Artinya bersamaan juga dengan statement-statement di dalam naskah-naskah bahwa runtagna Pajajaran atau runtuhnya Pajajaran di Talaga 1578. Semenjak itu tidak ada lagi kujang. Gitu. Karena negaranya juga sudah dinyatakan tidak ada. Kurang lebih itu. Maka simbolnya. Runtuhnya, sebutannya ketika ke kujang tadi akhirnya sebagai lambang negara, kemudian dibilang runtuhnya Ya. kujang itu tahun berapa, Kang? 1578 Pajajaran itu kan runtuh, kata cerita. Tapi
sebetulnya negaranya tetap masih ada, cuman sistemnya yang berubah. Kan kita mengenal zaman itu tiba-tiba ada istilah Mataram Islam gitu kan. Nah, itu Nah ya. iya, zaman itu. Akhirnya mulai kesebut ya. Nggak apa-apa lah, itu ada Nggak juga apa-apa. kok sejarah. Iya, sejarah. Ada juga. Jadi kujang ini Sistemnya yang berubah. sudah tidak figuratif lagi Mas Haji. Tadinya kan hampir seperti burung mungkin ya. Tapi zaman itu berubah menjadi huruf seperti huruf hijaiyah gitu, shin, dan disebutnya kujang lanang. Ada kujang geni, kujang lanang, hampir seperti keris. Tapi nggak ada gonjolnya nggak ada. Tapi namanya masih kujang gitu. Dan itu dipakai di zaman sebuah sistem pemerintahan yang baru gitu. Gitu Mas. Ya. Ngomong-ngomong kujangnya udah dibalikin dari istana Mas, Kang. Sampun. Sampun. Hatur nuhun Kang Budi penjelasannya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Nah, tadi sedikit bicara kemudian sempat sistemnya yang berubah, kemudian mungkin ada, kalau bisa dikatakan kita lihat dalam sejarah ada perubahan peradaban ya ketika ada Mataram Islam dan masuknya, kita masuknya Islam lah kemudian di Nusantara ini gitu. Itu kan sangat merubah peradaban kan sebenarnya, atau mungkin juga merubah kebudayaan kita sebagai orang Nusantaranya kan. Ya, tapi kalau boleh saya sedikit bicara, sebetulnya Islamnya jauh sudah lama ada. Sebetulnya. Tapi yang masuk terakhir ini yang kita maksud abad 15-an, ini kan mereka ini ada sebuah misi namanya Nanking Nanyang itu kan. Cina Utara mau pelebaran ke Cina Selatan. Maka membuatlah sebuah konsepsi yang sama, kalau kata orang Sunda dipulang basakeun. Orang Sunda saat itu memegang nilai filosofinya Pancasilanya itu zaman itu namanya Siliwangi. Siliwangi itu nilai filosofi. Pemimpinnya itu Prabu. Maka Prabu Siliwangi itu pemimpinnya si filosofi ini. Atau kalau Pak Soekarno itu Prabu Pancasila, gitulah kurang lebih. Nah, jadi nilai filosofinya itu ya Siliwangi. Nah, Siliwangi ini coba diruntuhkan secara teori oleh mereka juga dengan konsep yang sama. Namanya itu pulang basa atau di decoding dengan satu konsep yang sama. Siliwangi oleh itu asal kata di sastra genrenya ya Salawahanga kalau Siliwangi itu. Nah dibalik sama mereka Walasahanga itu konsepnya. Maka 9 ini ya itulah. Ya itu dengan itu berperangnya. Makanya kalau mau mencari sejarahnya Pajajaran selalu konflik. Selalu nggak pernah ketemu karena memang ada sejarah bandingan yang dibuat. Yang sulitnya sejarah bandingan yang dibuat ini backgroundnya itu religi atau agama. Padahal saya bukan mau menyerang agamanya, menyerang sebuah konsep mengakuisisi sebuah wilayah. Sebutlah Demak. Kalau Demak ini memang tempat belajar agama, itu saya pikir kegelarannya cukup dengan kiai sudah tertinggi. Tapi di Demak itu ada sultan. Maka ini mau membuat tatanan negara atau mau membuat sekolah ngaji? Ya, karena di situ ada sebuah tatanan kenegaraan. Karena ada kegelarannya. Iya, kurang lebih. Iya. Gitu. Jadi ada. Ini menarik. Ini kayaknya Gus Arif ada di sini juga. Kemarin sempat ngobrol dengan saya karena Gus Arif kemarin ada menarik dengan Gus Arif ketika kita bicara tentang Nusantara. Kita harus menanggalkan baju kita, menanggalkan agama, sentimen agama dan lain-lain, dan kita harus mengakui gitu. Seperti juga misalnya Katolik mengakui ketika Renaissance itu menjadi ajang politik mereka untuk menguasai sama. Nah mungkin juga kita bicara ini bukan berarti kemudian kita mendiskreditkan atau menyalahkan agama, enggak. Berarti kita harus menanggalkan nih baju kita. Sama-sama kita mungkin harus diakui bahwa mungkin ketika Islam yang pertama ketika menjadi ajaran kehidupan dan tuntunan hidup itu sangat bagus sesuai dengan ajaran leluhur, tapi ketika menjadi tatanan negara, karena ada Mataram Islam, pecahnya kalau di Jawa kan sedikit banyak kan hal itu kan gitu. Mungkin Gus Arif ada juga, Gus Arif di sini mungkin bisa menambahi. Monggo Gus Arif. Sampurasun, Kang Budi, sadayana.
Rampes. Oh, jadi rahayu. Pemahaman konsep Tritangtu. Betul. Ini saya yakin banyak orang yang nggak paham. Atau bagaimana tentang konsep Pancasila itu sendiri. Karena nanti dari Tritangtu itu akan muncul konsep Pancasila. Betul. Karena dalam Pancasila itu ada di negara kertagama. Konsep negara ada di mana? Dalam konsep Tritangtu. Ada Tarumanagara, nah di situ yang kita harus lihat. Nah ini mungkin saya hanya ingin menghimbau saja kepada teman-teman semua, tidak semua sejarah mainstream yang ada itu adalah merupakan fakta. Semua kembali lagi pada kepentingan dan kekuasaan. Kalau memang kita mau mengembangkan atau mau merunut sejarah sesungguhnya, ya kita harus siap mengkritisi suku kita sendiri, agama kita sendiri, dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat sebenarnya alur kenusantaraan, sejarah kenusantaraan dalam timeline yang benar-benar itu bagaimana. Itu kira-kira Mas Aji atau nuhun pisannya. Terima kasih sekali. Jadi perlu rekonsiliasi sejarah berarti ya. Betul. Dan ini memang perlu keterbukaan, ya kedewasaan juga. Ya. Pastinya. Ya, tapi rekonsiliasinya tadi saya sudah garis bawahi di situ Mas Aji. Ya. Rekonsiliasinya itu akademisi, karena mau bagaimanapun kan tetap mereka yang nantinya berhak mengeluarkan bahwa ini adalah sah atau tidak. Gitu. Iya, benar. Jadi ini akademisi harus pada dihiap juga gitu untuk mau gitu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan juga sangat bagus nih dari Reva Maturida. Assalamualaikum Kang Budi. Bagaimana cara kita harus tetap menjaga kebudayaan Sunda Wiwitan dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi saat ini? Ya. Oke. Kalau menurut saya sebetulnya kembali lagi Sunda Wiwitan itu menjadi seseorang yang mampu untuk berlaku guna di dalam negerinya. Sebetulnya hanya segitu saja, tidak panjang lebar. Jadi bagaimana caranya dengan media yang sangat sekarang banyak menyerang kita, media apapun, mainstream atau ya, selama kita sudah mengenal jati dirinya, inilah yang sulit. Setahu saya di seluruh ajaran ini diajarkan mungkin Mas Aji. Yeah. Kalau di Katolik juga kontemplasi gitu ya, untuk mengenal diri. Karena kalau apalagi yang orang Islam gitu. Sama di Sunda juga begitu. Barang siapa yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya. Gitu kan? Yeah. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, maka dia akan punya harga diri. Apa dia punya harga diri, maka dia tidak akan pernah menjual harga dirinya. Saya pikir dengan kalimat sederhana ini juga sudah pasti kita kuat. Jadi kalaupun ada yang masuk, kita tetap sudah punya rambu-rambu bahwa ini akan merusak atau tidak. Karena mungkin juga tidak semuanya yang masuk ini merusak. Yeah. Ya, yang paling tidak kita punya rambu-rambu kodifikasi yang kita punya sendiri, kita mengenal. Gitu. Ini bakal ngerusak nih ke yang kita ya. Maka jagalah. Yeah. Yang khawatir ini kan kita kenal enggak, bertahan tidak gitu. Iya, menarik. Ini ada juga dari Fajri, Kang. Sampurasun, punten Kang Budi mau minta nasihat. Kalau di bahasa Sunda namanya pepejeuh. Pepejeuh untuk anak muda agar semangat dalam menggali dan mengenal jati diri dalam berbudaya. Ya. Sebetulnya gini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya, tentu itu sudah pasti. Yang kedua, bangsa besar kita bisa melihat dari bahasanya. Seperti saya contohkan begini Mas Haji, saya sebagai orang Jawa bangga akan bahasa kejawaannya. Kenapa? Karena sampai ditranslate ke bahasa Indonesia aja nggak bisa gitu loh. Apalagi ke Inggris gitu ya. Banyak sekali kita menemukan kejadian itu. Artinya bahasa yang kita sampaikan itu sebetulnya semenjak lahir kita sudah tervisualkan lewat budaya yang diajarkan leluhur kita, orang tua paling tidak. Tidak ada yang pernah mengajarkan saya kalau ketemu orang tua saya merunduk. Tidak ada yang mengajarkan saya kalau saya ngobrol dengan orang tua nada saya rendah. Tidak ada yang mengajarkan kepada saya kalau saya ketemu orang tua saya ngasih tangan memberikan salam. Itu sudah refleks secara otomatis dan
yang dimaksud DNA-nya Nusantara, saya pikir itu. Ya. Nah, maka kenalilah lagi kembali tadi. Tinggal sekarang source-nya masih ada atau tidak, gitu ya. Saya makanya paling suka sekali kemarin Mas Haji ya, masa COVID ini. Orang itu mulai lockdown gitu, zamannya lockdown, jadi 3 bulan yang lalu, hampir 4 bulan. Saya udah kabur duluan ke kampung adat, gitu. Saya sudah sudah terjauh dulu dari itu untuk punya waktu begini. Jadi tinggal ada atau tidak teman-teman muda, ketertarikan sih saya yakin ada. Hanya mungkin perlu referensi teman-teman ini. Maka jangan pernah anti yang pertama dulu, apalagi mendiskreditkan apapun yang diceritakan mengenai tentang kehebatannya para leluhur. Kalau tiba-tiba, masa sih Kang seajaib gitu, mungkin Anda belum paham cara membacanya secara metodologinya. Gitu. Kok kuda bisa terbang Kang? Gitu ya. Padahal maknanya bukan kudanya yang terbang, nanti kamu satu saat bakal paham mengenai statementnya itu misalnya gitu. Gitu. Iya. Poinnya jangan anti dulu deh gitu. Gitu. Asik, menarik banget. Emang perlu banyak belajar, bertanya. Salah satunya emang di Padepokan Dongeng Nusantara ini kita sama-sama saling belajar ya. Karena saya masih ingat waktu saya di SMA di De Brito, itu diomongin ketika baca kitab kejadian penciptaan alam semesta 7 hari gitu kan. Tapi itu romonya langsung bilang, ini 7 hari Tuhan ya, jangan dianggap sebagai 7 hari manusia, Senin sampai Minggu gitu. Cara membacanya sama juga diajarin. Itu waktu Yesus membagi 5 roti dan 5 ikan ke ribuan orang. Dilihatnya kita sebagai manusia bukan sebagai mujizatnya, tapi bagaimana Yesus itu mau membagi apa yang dimilikinya kepada orang-orang. Betul. Cara membacanya. Iya, menarik nih. Kita coba yang ada di YouTube, di chatroom, karena cukup banyak Kang Budi Dalton yang di YouTube. Mungkin ini nanti Padepokan Dongeng Nusantara bisa ngalahin KK ya. Mungkin banyak ada teman-teman mungkin yang tahu, kemudian boleh mengajak teman-temannya lagi, karena ini terbuka untuk umum, siapa aja bisa di YouTube, bisa di Zoom, link Zoom-nya mungkin beberapa minggu lagi kita akan ada lagi. Ini ada yang bertanya lagi, bener nih dari Nanda, dari image dari Sunda Wiwitan sendiri malah jadi jelek, jadi saya pengen banget ngelurusin. Oh ya, ini terus ada Ilham Nugraha. Kalau layang jamus Kalimusada yang ada di Wayang Golek itu apa, Kang? Ya, layang itu kalau kita analogikan ke zaman sekarang Pancasila lah gitu. Jadi nilai-nilai filosofi, nilai filosofi yang menjadi sebuah tuntunan ajaran. Hanya penyebutannya itu kan macam-macam. Tapi kalau di dalam pewayangan khususnya Golek itu suka disebutnya layang jamus Kalimusada. Jadi ada 4 kalimat semualah punya budaya yang sama. Inti unsur kehidupan hanya itu yang bisa menyelesaikan segala macam masalah, gitu kurang lebih. Bentuknya sih mau jimat apa aja, tapi dikasih namanya itu gitu. Iya. Itu ya saya pikir ada. Ya, itu berarti cara membacanya tadi sebenarnya. Cara membacanya juga betul. Kalau kemudian kita lihatnya sebagai jimat, itu berarti semua masalah harus diselesaikan dengan jimat, gitu kan. Ada layang jamus ini juga katanya gunungan, ada apa macam-macam kalau bentuknya apapun. Tapi yang pentingnya ada 5 nilai, yang 4 dan 1-nya dulur sing papat kalima pancar itu ini adalah sumber dari segala sumber permasalahan untuk menyelesaikan masalah itu sebetulnya poinnya. Dulur papat 4 kok sahabatnya, padahal dia udah 5.000 di Facebook, masa Nabi cuma 4. Saya pikir ini dia sedang menyimbolkan sesuatu mengenai 4 dan 1-nya. Iya. Gitu. Dulur papat 5 pancer. Mas Bagio, ini dan Mas Bagio. Pas banget Mas Bagio nih, karena di buku Mas Bagio itu sangat membahas tentang dulur papat 5 pancer. Iya. Gimana? Mungkin Mas Bagio mau nambahin? Ya, itu sebetulnya dasar ya. Dasar dari untuk kita, kalau anak-anak muda sekarang mungkin dia harus mengerti mengenai jati diri kan.
Betul. Ya. Nah, bagaimana dia bisa mengerti jati dirinya kalau dia tidak mengenal seluruh papat kalimat pancernya kan? Betul. Nah, dan itulah dari dulu leluhur kita selalu mengingatkan tentang sedulur papat kalimat pancer, di mana apa yang ada di Nusantara ini sebetulnya pasti diri kita pun kan bagian dari alam semesta. Betul. Nah, jadi akan banyak berhubungan dengan sedulur papat kalimat pancer. Tadi kayak Kang Budi bilang dari awal, bagaimana kita bisa hidup tentram kalau kita sendiri ngerusak alam semesta, kan gitu. Padahal alam semesta itu merupakan raga kita, kan gitu loh. Jadi ada yang, jadi trilogi lah kalau mau dari Tritamtu itu memang sangat berhubungan erat dengan kita memahami di dalam diri kita sendiri ada sedulur papat kalimat pancer. Tanpa itu, dan ini yang terus terang bahwa inilah satu saya bisa tambahkan mungkin ya, tanpa mengecilkan agama-agama import ya, keyakinan import, bahwa mereka tidak ada yang mengenal ajaran tentang sedulur papat kalimat pancer, dan disitulah Sastra Jenderal Hayuningrat Pangruwating Liu tadi mengajarkan bagaimana kita mengenal sedulur papat kalimat pancer, kan gitu. Mungkin itu bisa tambahnya. Menarik. Banyak yang di chatroom di channel YouTube juga. Ini dari Bang Jamal. Jika dihubungkan dengan politik, analisisnya apa ya? Dan mengapa kebudayaan Sunda ini dikerdilkan maknanya? Kembali lagi, kalau kita mengenal Sunda itu tadi sebuah kebudayaan yang besar, tentunya juga termasuk di dalam kehidupan politiknya. Kalau ini cocokologi nih, katanya kan kemarin ini kita baru membahas masalah Pancasila juga, Mas Aji. Ya. Dan habis itu langsung rame loh, Mas. Kita bahas beberapa minggu sebelumnya, setelah itu DPR membahasnya dan rame. Ya itu lagi, baju-baju putih lagi yang bikin rame. Artinya ada keterlibatan sebuah wilayah di bagian barat di Pulau Jawa menjadi pusat-pusat pergerakan saat itu, termasuk juga dalam politik modern, artinya zaman sekarang. Termasuk kita mengenal wilayah Banjar Mataruman dan Banjar Pataruman. Jadi wilayah yang disakralkan di Jawa Barat sebetulnya, Mas Haji, itu di daerah Sungai Citarum dan Cimanuk di tengah itu. STPDN lah di situ, apapun itu tempat-tempat calon pemimpin itu digodoknya di situ memang. Maka dari itu, kalaupun tadi di dalam konteks politik ada pengkerdilan, saya tidak mau menyatakan ya dan tidak, tapi faktanya memang kalaupun anggota-anggota yang mewakili lokal atau ras, kita sebut sekarang rasnya Sunda, itu bisa dihitung dua jari ini, tidak akan pernah lebih dari situ memang kebetulan. Apakah ini unsurnya kesengajaan atau tidak, saya tidak berani menyatakan itu. Hanya kesempatan untuk memang tanda kutip orang Sunda yang dimaksud etnik agak sulit untuk naik gitu ya. Kalau boleh sedikit jadi kayak apa ya, kayak ada partai gitu di wilayah Jawa Barat, kadang-kadang partainya, ketua partainya itu malah bukan orang Sunda tanda kutip, ketua-ketua partai gitu. Tapi kalau coba kita ke Medan atau kemana, nggak mungkin, harus orang sana asli partai politik. Khusus di Bandung kok nggak gitu ya, gitu, aneh juga. Makanya jadi, dulu Kang Budi maju jadi wali kota dulu ya. Saya didorong-dorong dulu 2012. Katanya harus ada orang gila satu yang maju. Waduh, saya didorong-dorong sama teman-teman. Jadi ya, saya pikir ada sih keterkaitan politik itu pasti ada. Gitu. Tapi yang kita bicarakan tadi, kita balik ke belakang bahwa Sunda Wiwitan ini luas sekali, nggak cuma etnis, tapi sebagai tadi kita ngomongin Sundaland, dan mungkin kalau kita ngomongin sangat luas, mungkin seluruh, kemudian nggak tahu, kita mungkin memang perlu tadi rekonsiliasi sejarah dan kita mengurai ulang dan harus mencari, melihat lagi lah, menata ulang sejarah yang ya karena tadi kita ngomongin udah diganti berulang-ulang kan, dari zaman Demak, dari zaman Mataram. Mas Aji pernah dengar ini nggak?
bahwa leluhur kita dulu kan mempunyai sebuah hitungan tentang perputarannya matahari, satu wuku itu atau 1 week atau 7 hari itu sehingga kembali ke rotasinya. Maka kita menyebutnya hari ke-1, ke-2, ke-3. Nah, kita ini memakai energi alam dalam 6 hari. Maka hari ke-7 kita harus libur. Tidak boleh memakai apapun, memetik bunga atau apapun. Hari itu kita hanya bersyukur. Nah, itu tuh nama harinya kalau orang Sunda hari matahari. Memperingati hari matahari kurang lebih lah. Berterima kasih kepada Sang Hyang Tunggal dengan adanya Sang Hyang Manon yang menghidupi kita. Nah, hari itu biasanya ditandai di dalam kala ider. Kala ider itu hitungan waktu atau kalender, gitu. Ditandai dengan warna merah sebagai hari matahari. Kalau bahasa Inggrisnya itu Sunday. Sunday itu hari matahari. Atau Sundayana di dalam keilmuannya itu. Nah, ini astrologinya juga luas juga sama. Jadi betul sekali Mas Haji. Kalau tadi bicara Sunda, wiwitan awalnya. Tapi disiplin keilmuannya melebar gitu. Bukan hanya keyakinan saja jadi. Gitu. Wah, seru banget nih. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya atau mau nambahin. Kang Budi, jangan-jangan makanya itu orang Kristen, orang Katolik ya berdoanya kan hari Minggu meren ya. Mungkin ajarannya dari situ juga. Mungkin juga, mungkin. Bisa jadi kalau yang kita tahu kan kata Kristen Nasrani ini kan sebenarnya dibentuk ketika zaman Romawi lah. Ya. Kemudian kan yang pertanggalan ajarannya dari Nusantara juga sebenarnya. Ya mungkin. Kalau kita langsung bilang iya nanti kan harus dipertanggungjawabkan ya. Mungkin leluhur-leluhurnya kan bisa jadi kita nggak tahu semuanya ya. Saya mah PDPDW. Ya kita sebagai bangsa Nusantara ya pede, tapi lebih baik itu kita untuk kita masing-masing, nggak perlu kemudian kita merasa superior begitu ketemu dengan bangsa yang lain gitu. Kemudian kita ketemu orang Itali, kamu ikut-ikutan saya, nggak perlu gitu Mbak. Tapi Mas Haji kalau suka di simbolnya nanti, Mas Bagio juga menyinggung mengenai Tritangtu, Gus Arif juga. Kalau kita bicara simbol-simbolnya di dalam pengilustrasian, biasanya karamaan itu simbolnya itu matahari. Nanti karatuannya itu binatang bertanduk. Dan resinya itu unggas. Ini bisa ditemukan di dalam budaya apapun. Kalau tadi kata Mas Aji ada Pope gitu ya. Pope itu Romo itu Rama. Dia memegangnya di tongkatnya itu matahari itu kalau dilantik ya. Iya, benar. Ya, gitu kan ya. Nanti juga ada Vikingnya, di sana budayanya si binatang bertanduk. Tentara Romanya ini ayam di atasnya. Simbol itu selalu ada. Seperti Asterix itu sebagai unggasnya, Obelix itu sebagai binatang bertanduknya, lalu dia membawa batu kemana-mana gitu sebagai member. Itu diceritakan kok di ilustrasi apapun sebetulnya ada itu dongeng itu. Dan hampir sama semuanya. Gitu. Nah, sebelum diklaim orang lain, mendingan kita klaim aja dulu masalah pertanggungjawaban akademik, urusannya itu aja. Urusannya Yuka kan. Iya, urusan Yuka aja. Setuju. Benar, setuju. Soalnya gini, kan Ibrahim itu dari Abraham, Brahma, ya Bromo kan. Betul. Nah itu kan sebenarnya nyambung gitu ke Nusantara. Makanya saya mah PDW gitu. Betul teh. Ini Kang Tisar juga nambahin di zaman Wali ada Syekh Lemah Abang, tanah merah, tanah matahari. Yang mungkin karena itulah kemudian Syekh Lemah Abang selalu didiskreditkan. Betul. Dan ya karena kemudian si Syekh Lemah Abang ini Syekh Siti Jenar ya. Ini kemudian itu tadi ya manunggaling kawula karu Gusti yang kemudian dianggap itu menistakan agama lah ceritanya ya. Iya betul. Ya, ini banyak ternyata teman-teman, seru sekali. Mungkin ada yang mau berkomentar lagi. Nih, dari Gus Arif lagi, persoalan akademik hari ini adalah persoalan legitimasi Barat dalam membangun konstruk kognitif. Ya. Ya, itulah. Seru banget nih, Kang Budi ya. Mas Haji ada pertanyaan bagus tuh dari Oppo A5. Oppo A5. Ya, agak di atas. Kang mohon maaf takut saya salah kata-kata.
Oh ya, bentar. Banyak banget Mas yang nanya ini Mas. Oppo mana sih Mas? Bentar. Di atas lagi. Silahkan dibaca langsung aja, nggak apa-apa Mas. Pertanyaannya, Kang, mohon maaf, takut saya salah kata-kata. Kalau misalkan ajaran Nusantara ini, kita ini sangat kaya, boleh nggak kita menganut ajaran lain dari Satria Akbar? Atau Ed Satria Akbar? Ya. Mangga, yang mau jawab siapa? Saya? Kang Budi mungkin ya. Kalau menurut saya, tidak ada satu ajaran pun nilai intinya itu yang tidak mengajarkan kebaikan. Semua itu endingnya kebaikan. Yang biasanya di jalan itu bersentuhan itu kan kita sebutlah urusannya, kalau kata orang Islam, syariat katanya. Di situnya saja perbedaannya. Orang dari tahun zaman apapun mencari Tuhan, saya pikir Tuhannya masih yang itu-itu juga. Karena saya belum pernah mendengar ada pertentangan antar Tuhan. Yang pertentangan itu antar umat. Saya pikir yang bermasalah itu umat. Gitu ya. Kalau ajarannya saya pikir sudah disusun dengan rapi. Kadang-kadang ajarannya sama aja, di dalamnya dua mazhab malah bertengkar gitu. Masalah pemahaman dari kehebatan teks mahakarya sastra yang dituliskan lewat kitab-kitabnya. Karena memang perlu kecerdasan tinggi menurut saya untuk membaca karya sastra tadi. Kalau kita menyebut kitab-kitab lah gitu. Kalau kita hanya membacanya, tentu ini akan takutnya salah kaprah. Makanya terjadi pertentangan, saya pikir salah kaprah. Iya. Jadi kalau barusan salah atau tidak ada salahnya. Banyak juga kok bule yang jadi Sunda Wiwitan gitu, banyak. Nggak ada masalahnya. Saya bilang itu sih pilihan aja. Hanya yang lebih penting kita harus sampai gitu. Ya seperti tadi, kalau Anda Islam ya harus Islami gitu. Kalau Anda ajar pikuku Sunda ya harus Sunda Wiwitan gitu, harus sampai. Jangan tanggung juga gitu. Gitu kurang lebih. Iya, menarik. Jadi nggak rebutan Tuhan, Ji. Iya. Tuhannya nggak pernah bertentangan loh. Tuhannya juga masih sama itu aja gitu kan. Yang bertentangan adalah umatnya ya. Umatnya Mas Haji. Menarik. Dari ini ke Gus Arif, Tuhan itu satu, hanya jalan mencapainya yang berbeda. Ya. Nah dari Elisa, kita harus melestarikan aja Mbak Dian. Oh, punten izin share. Mangga silakan teman-teman yang mau bergabung dalam Nusantara Institute, pimpinan Profesor Sumanto Al-Qurtubi dalam rangka melestarikan budaya dan ajaran leluhur Nusantara. Nah, itu menarik. Monggo, silahkan. Nih, Mas Haji, bikin dong seminar atau semacamnya. Kita ngobrol-ngobrol begini dulu aja, santai. Gitu nggak usah, bukan padepokan, kita santai ngobrol-ngobrol. Nanti terlalu serius, webinar nanti. Padepokan virtual. Kan bukan virtual karena belum bisa ketemu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tadi primbon, ya sebenarnya astronomi kita ya orang karena budaya Barat, kita ngomongnya itu astronomi. Sebenarnya kita sangat punya tentang astronomi Nusantara, karena kalau ditemukan kalau di Jawa Tengah ada di Candi Seto, Candi Sukuh, semuanya itu bicara tentang hal itu, tentang astronomi. Teman-teman saya yang sangat mempelajari astronomi bilang di situ memang paling gampang mengamati rasi-rasi bintang. Itu sebenarnya dilakukan oleh leluhur-leluhur kita kan, tadi yang bilang bintang apa, tandanya apa. Sebenarnya sih bukan berarti kemudian kita merendahkan agama merendahkan budaya kita dan kemudian kita harus merendahkan budaya yang lain, nggak perlu gitu juga mungkin. Sama-sama kita harus kita rekonsiliasi dan bisa merendahkan, karena tadi kalau Kang Budi ngomong inti dari ajaran dan menjadi Sunda Wiwitan kan itu perilaku dan ajarannya kan. Ketika kita semakin, mungkin karena kita orang Indonesia, orang Nusantara ini emang DNA-nya rendah hati ini tadi ya. Nggak sombong jadinya kan. Jadi kayaknya nggak perlu juga Mbak kita ngamuk-ngamuk mungkin ke bule-bule itu. Mungkin Bang Haji, Mas Haji, mungkin gini, inilah saatnya juga kita mulai bangkit ya. Kita bangkit saya sebagai penghayat lah. Saya juga sudah mendeklar bahwa saya seorang penghayat, walaupun banyak
banyak dalam kehidupan saya sebagai seorang penghayat itu yang dihina sebetulnya, tapi saya makin seneng gitu. Karena justru kasihan yang menghina karena nggak ngerti kan gitulah. Jadi kita nggak usah malu lah kan gitu loh. Ya, benar. Kita nggak usah malu dengan budaya leluhur kita gitu loh. Karena jujur kan, ya kalau kita balik lagi lah katanya. Enoh yang ada nama-nama Enoh yang di Bandung kan udah jelas katanya. Ya. Kalau orang bilang kan, Ya. itu adalah Nabi Nuh kan gitu loh, mengikuti Nabi. Jadi gitu. Jadi kita udahlah gitu loh, dengan adanya Gunung Padang, ada Sarah Udip, ada yang lain-lain gitu. Itu jauh lebih besar nilai budayanya, ada maknanya semuanya kan gitu. Ya. Dan semua itu kita pahamin, kita hayatin. Kenapa? Karena kita tahu ajaran yang diturunkan oleh leluhur kita kan gitu loh. Ya. Sampai hari ini saya terus terang aja ya, punten kalau mungkin ini juga ada yang dari turunan Pajajaran yang menganggap Ya. bahwa Prabu Siliwangi pernah diislamkan gitu loh. Nuhun pisan saya bilang. Sejak kapan saya bilang gitu loh. Kan gitu. Jadi mohon untuk para leluhurnya juga, mohon punten sangat saya bilang. Prabu Siliwangi lah tetap Sunda Wiwitan. Ya. Marilah kita mengaku kalau kita turunan dari leluhur kita, akuilah ajarannya. Ya. Gitu loh. Bukan cuma sebagai ningrat nggak ada apa-apanya kalau nggak ngerti leluhur. Nah, Ya. kan gitu loh. Apalagi nggak paham dengan ajarannya. Ya. Kan gitu. Ya. Kenapa orang Barat sebegitu banyak yang belajar tentang itu? Saya ketemu banyak ahli-ahli Taurat yang belajar tentang wiwitan kan gitu di Jawa. Karena mereka tahu bahwa sumbernya di sini gitu. Nah, susahnya kan kitab kita tidak tertulis di dalam diri kita. Gitu loh. Jadi Iya, kita iya. mari kita di padepokan ini juga kan kita kepinginnya akhirnya bahwa mari yuk kita menulis kitab kita sendiri-sendiri gitu loh. Nah, Toh ya. kita juga pulang sendiri kan kan gitu Iya, aja. benar. Ya, benar sangat ya. Enggak. Iya, menarik sekali. Menulis kitab kita sendiri-sendiri. Jadi kayak menulis perjalanan hidup kita sendiri-sendiri ya. Menarik banget. Dan ini sudah jam 11 ternyata ya. 2 jam ya. Nggak kerasa ya. Aduh, wah ini manjasat sebagai para new normal. Saya menyukai percakapan ini. Para new normal. Ya, tapi Kang Budi masih ada waktu atau ada acara kegiatan lagi? Kebetulan saya ada kegiatan lagi. Mungkin saya akan menutup sedikit aja. Ya, monggo ini sebagai penutup ya Kang Budi ya. Mohon sekalian juga mohon maaf kalau saya ada salah apa. Menarik sekali di Padepokan ini. Mungkin mudah-mudahan besok lusa, minggu-minggu depan kita bisa ketemu lagi. Tapi yang terakhir mungkin dari saya mudah-mudahan ada, karena dengar tadi di YouTube itu banyak anak muda katanya tuh yang nonton. Saya hanya ingin menyemangati saja. Kalau leluhur saya mampu sedahsyat itu, lantas kenapa saya cuma diam dan tidak mencoba? Bukankah tinggalan-tinggalan itu warisan untuk saya juga? Kalau saya mau belajar dan bisa menapaki jejak kedahsyatannya, sesedikit-sedikitnya saya akan memiliki pengetahuan tentang siapa dan bagaimana leluhur saya berkehidupan, dan kisah-kisah tentang kehebatan mereka tak lagi cuma sekedar cerita pengantar tidur. Ya. Karena itu saya yakin jika usaha saya keras, jalan pasti akan terbuka lebar. Tidak mungkin jalan tertutup untuk orang yang ingin belajar mencari kebaikan. Tapak itu mustahil dihalang-halangi bila jejak itu disusuri oleh orang yang mencari jawaban. Bukankah hukum sebab akibat itu benar dan bergulir sebagai sebuah kenyataan? Segitu saja Mas Aji, terima kasih, mohon maaf ke semuanya. Terima kasih. Saya pamit mundur karena masih ada ini lagi Mas Aji. Ya. Sama Ya. teman-teman semua yang di grup di sini, di Zoom, di ruangan ini. Ya. Saya mohon pamit, sampurasun. Sekali lagi terima kasih. Sampai. Terima kasih. Atur nuhun Kang Budi. Nuhun, Kang Budi.